Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kita berada, sahabat seiman, bersyukur sekali dalam kesempatan yang baik ini kita masih diberi limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rezeki yang masih diberikan kepada kita, kita selalu dapat menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah tentunya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seutama-utamanya ibadah kita dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yakni salat. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sholatu ala waktiha, bahwa salat itu adalah amalan yang paling utama. Arti apa? Salat itu adalah tiang agama. Manakala kita gagal meninggalkan salat, berarti kita menghancurkan agama, menghancurkan diri kita sendiri. Karena nanti kalau kita tidak sholat, itu kata Nabi, kita akan berkumpul bersama Fir'aun, Korun, Haman, dan golongan-golongan orang kafir yang ingkar, yang tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Na'udzubillah, ya. Jadi mari, apapun situasi yang kita hadapi, suka atau tidak suka, kita biasakan. Obatnya tiada lain kecuali dipaksakan. Lihatlah di mana di sekeliling kita, di lingkungan kita tinggal di mana. Kadang-kadang rumah kita dengan tempat ibadah hanya beberapa meter. Kalaupun kita punya motor, enggak banyak makan waktu, enggak banyak makan bahan bakar. Tetapi hati kita, iman kita, pastikan bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sholatun nur. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nurun wa buhana wa najata yaumal qiyamah." Salat ini adalah cahaya. Salat ini adalah barang siapa memelihara salat dengan khusyuk dan terpelihara, maka dia akan diberi petunjuk, akan diberi keselamatan hingga pada hari kiamat. Jadi jangan sia-siakan. Sayangi diri kita agar kita tidak mendapat azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tetap bersyukur dalam segala keadaan. La in sakatum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Manakala kita tidak bersyukur, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sepahit-pahitnya perintah Allah Subhanahu wa taala, mari kita paksakan diri kita. Selanjutnya, semoga sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ada keberkahan dari setiap sholawat yang kita lantunkan. Kita diberi ketenangan lahir dan batin. Kita dimudahkan rezeki kita. Kita nanti di yaumil akhir bisa berjumpa dengan kekasih kita ini, bisa melihat wajahnya, senyumnya, kelembutannya, dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku.
mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Rasulullah. Sahabatku seiman, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan, petunjuk dan hidayahnya, memberikan rezeki kita sehingga kita dapat berkunjung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi melepas rindu kita, melepaskan dahaga kita melalui umroh dan haji. Mudah-mudahan jika Allah SWT berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku tercinta dimanapun kita berada, dalam kesempatan ini sebuah ayat pendek yang mengingatkan kita. Allah SWT berfirman Surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri minal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi singkat, sebuah ayat yang mengatakan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Ya, itu kita sudah semua tahu. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kalian semua akan diuji, kata Allah SWT, dengan kebaikan dan keburukan. Diuji dengan kekayaan dan kemiskinan. Diuji dengan kelapangan dan kesusahan. Diuji dengan kegembiraan dan kesedihan. Diuji dengan bahagia, musibah, suka atau tidak. Itu semua ujian yang nyata-nyata dari Allah SWT. Untuk itu Allah SWT mengatakan nanti kalian akan dikembalikan kepada kami, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan selama hidup di dunia dalam rangka menghadapi setiap ujian itu. Kadang-kadang kita diuji dengan kebahagiaan, kita lalai beribadah kepada Allah SWT. Manakala kita diuji dengan kesusahan, menderita sakit yang parah, baru kita ingat Allah SWT. Ini sesuatu yang merugikan kita sendiri. Hendaknya kita dalam segala keadaan kita ingat kepada Allah SWT, tetap selalu bersyukur. Dalam segala keadaan kita siap dipanggil oleh Allah SWT. Karena siap atau tidak siap, kalau ajal menjemput, maka kita yang rugi sendiri. Jadi untuk itu melalui ayat ini, sahabat-sahabatku semua, sahabat tercinta, mari dalam segala keadaan kita tetap berusaha taat kepada Allah SWT dan berusaha menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah SWT dan berlaku baik terhadap sesama manusia. Ini kunci utama. Saudara-saudaraku, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha
wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang mulia. Untuk itu, mari kita saling mengingatkan, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kita berusaha menyempurnakan diri kita. Mudah-mudahan ada baiknya bagi kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.